Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik arus arah atau direct current. Ini ada soal yang cukup menarik, soal nomor 1. Baterai dengan GGL 6 volt dan hambatan dalam 2 ohm dihubungkan dengan rangkaian hambatan listrik seperti ditunjukkan gambar. Energi listrik yang diserap hambatan 5 ohm selama 10 detik sebesar berapa? Jadi ini hambatan 5 ohm itu ya. Oke, kita jawab. Rangkaian seperti ini sebenarnya kita bisa sederhanakan seperti itu. Coba perhatikan ya. Ini 15 ohm saya luruskan aja begini. Terus 40 ohm saya ginikan ya. Lurus ke sini. Terus kemudian 3 ohm saya langsung arahkan ke sini 3 ohm. Nah, 8 ohmnya di situ ya. Tetap ini 3 ohm 8 ohm. Nah, terus kemudian yang hambatan 5 ohm ini saya taruh di sini ya. Ini titik cabangnya saya taruh sini, titik cabang yang ini saya taruh situ. Jadi saya masukkan ke dalam, tetapi GGL-nya saya keluarkan. Nah, ini saya keluarkan GGL-nya. Saya keluarkan dari rangkaian seperti ini akhirnya. Ini kalau dikeluarkan. Jadi rangkaian seperti ini bisa diubah menjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini rangkaian menyerupai susunan belah ketupat kayak gini ya. Hambatannya tersusun seperti belah ketupat. Jadi kalau kita lihat di sini 15 dikalikan 8 itu akan sama dengan 3 kali 40. Nah, ini adalah susunan jembatan Wheatstone ya. Jadi susunan jembatan Wheatstone ini karena perkalian silang hambatannya sama, akhirnya arus yang mengalir di hambatan 5 ohm atau arus yang mengalir di jembatannya ini pasti 0. Nah, kalau arusnya 0, jadi tenaga listrik atau energi listrik yang diserap hambatan 5 ohm itu dirumuskan I kuadrat R kali T, tetapi arus yang lewat hambatan 5 ohm itu tidak ada alias 0. Jadi 0 kuadrat dikalikan R kali T, T-nya nggak usah dimasukkan, R-nya nggak usah dimasukkan, ini hasilnya pasti 0. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, jika beda potensial antara titik A dan B sama dengan 0, maka arus listrik yang melewati sumber tegangan adalah berapa? Jadi sumber tegangan itu mana? Ini ya. Jadi arus yang lewat sini nanti berapa begitu. Mari kita jawab. Kita tahu beda potensial antara titik A dan B itu adalah 0. Kalau beda potensialnya 0, maka arus yang mengalir dalam hambatan 10 ohm itu tidak ada alias 0. Rangkaian yang seperti ini akhirnya kita bisa sederhanakan seperti itu ya. Lihatlah di sini. Hambatan 10 ohm ini bisa kita hilangkan karena arus di sini 0. Nah, ini seperti kabel putus ini ya. Jadi tidak ada di sini bisa dibuang. Terus R-nya tadi sudah ketemu 1 ohm. Nah, ini 1 ohm. Nah, terus kemudian kita akan mencari R paralel dari 216. Ini kan seri ya. 216 seri 18. R dengan 8 ini seri. Jadi 1 sama 8 nanti seri 9. Kita bisa mencari R paralelnya. Nah, R paralelnya ini pakai rumus ini kan. 1/RP sama dengan 1/18 plus 1/9. Ya, ini 1/18 1/9. 1 tambah 8 akhirnya kita dapatkan 1/RP sama dengan 1/18 plus 2/18. Nah, sehingga RP-nya ketemu 6 ohm. Nah, terus kemudian lihat di sini, ini kita seri 4 sama 8 itu kan 12 ya. Akhirnya RP dengan RS-nya itu tersusun secara paralel. Nah, paralelnya kita pakai 1/R tot sama dengan 1/RP plus 1/RS. RP-nya adalah 6, sedangkan RS-nya 4 ditambah 8, 12. Jadi akhirnya ini ya, 1/6 plus 1/12 sama dengan 2/12 plus 1/12. Akhirnya kita dapatkan R totalnya sama dengan 4 ohm. Nah, kalau R totalnya sudah ketemu, kita bisa mencari arus totalnya rangkaian ini. Jadi arusnya di sini adalah V tot per R tot, yaitu 12 volt, dibagi dengan R totnya 4 ohm. Jadi hasilnya adalah 3 ampere. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3, berdasarkan rangkaian listrik di bawah ini, arus yang melewati hambatan 30 ohm adalah berapa? Kita jawab. Hambatan 30 ohm dengan GGL baterai 6 volt itu kan disusun paralel kan ini. Ini paralel. Kalau paralel berarti tegangan pada hambatan 30 ohm ya sama aja dengan tegangan sumber ini 6 volt. Jadi kalau kita mau mencari arus, berapa arus dalam hambatan 30 ohm ya sangat mudah, itu V per R. Nah, sedangkan V-nya ya 6 volt ini kan. Jadi 6 dibagi dengan 30 langsung ketemu jawabannya
0,2 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, berdasarkan rangkaian seperti pada gambar, daya listrik yang diserap hambatan 20 ohm sebesar berapa miliwatt? Nah, kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik, di sini ada induktor. Nah, induktor itu kalau dipasang pada tegangan DC, simbol tegangan DC seperti ini ya, tegangan arus arah, maka induktor ini akan bertindak seperti penghantar biasa. Artinya dia tidak bersifat menghambat. Tidak seperti kalau dipasang pada tegangan AC. Dia bersifat sebagai penghambat, sifat penghambatnya namanya reaktansi induktif. Tapi dalam DC tidak bersifat sebagai penghambat. Dia hanya sebagai penghantar biasa saja. Artinya hambatannya tidak ada ya. Oleh sebab ini nih, diganti kawat gitu aja. Diganti kawat gitu aja, lurus kawat gitu. Nah, sedangkan kapasitor kalau dipasang pada tegangan DC itu hambatannya sangat besar sekali. Jadi ini sangat besar sekali, bisa dikatakan bahasa ekstrimnya tak hingga gitu. Kalau hambatannya besar sekali itu kan berarti isolator ya, isolator. Tidak bisa mengalirkan arus. Oleh sebab itu kalau begitu ini seperti kabel putus ini ya, putus saja ini. Jadi kapasitornya dibuang kayak kabel putus di sini. Nah, terus kemudian ini 40 ohmnya tetap di sini ya. Nah, sekarang perhatikan kalau kita ikuti arah arusnya, arus itu dari positif ke negatif ya. Jadi ini yang panjang kutub positif, yang pendek negatif. Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, aliran arusnya seperti ini. Nah, sampai di titik cabang ini, arus itu tidak akan melewati cabang yang ada hambatannya, tapi dia akan melewati cabang yang tanpa hambatan atau jalan tol. Anggaplah arus itu maling gitu ya. Maling itu lewat sini ada 40 polisi. Tapi yang di sini polisinya nggak ada ya, pasti malingnya lewat sini lah ya. Nah, ini namanya rangkaian yang terhubung pendek. Terhubung pendek itu artinya memang arus akan melewati jalan yang tanpa hambatan. Jadi kalau ini dikasih lampu, lampunya nggak nyala ini, karena arusnya lewat sini ya. Oke, jadi seperti ini perjalanan arusnya, seret, 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 seperti itu. Jadi kalau begitu hambatan yang dilewati arus itu cuma 20 ohm sama berapa? 80 ohm gitu. Jadi kalau kita mau mencari arus yang lewat 20 ohm, ya sangat mudah. Berarti arus yang lewat sumber tegangan. Jadi kalau begitu, kalau saya sederhanakan, gambarnya seperti ini ya, sederhananya. Jadi arus nanti lewat yang bagian atas itu ya, tanpa hambatan. Seperti ini arusnya. Jadi yang dilewati 20 sama 80 aja. Jadi kalau kita mencari arus total yang lewat GGL, sumber tegangan ini, adalah V tot dibagi R tot. V tot-nya adalah 2, R tot-nya adalah 20 tambah 80, 100. 2 per 100 berarti 0,02 ampere. Nah, kita akan mencari daya pada ini kan. Hambatan 20 ohm, ya kita pakai I kuadrat kali R. Hambatan 20 ohm itu kan dilewati arus 0,02 ampere. Jadi kalau begitu ya tinggal mengkuadratkan aja nih ya, 0,02 kuadrat R-nya kan 20. Karena yang ditanyakan daya pada hambatan 20. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 watt. Atau boleh ditulis 8 miliwatt. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah B.